Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di modulasi yang rada berbeda yakni di Ramadan gitu ya, yang kemungkinan mulainya jam 9 kurang 15 ya Ustaz ya, kayaknya ya. Nanti kita mulai jam 20.45 sehingga kita bisa siap-siap untuk masuk ke baik bahasa Arab maupun kajian kitab ini. Meskipun seharian mendung gitu ya, didukung oleh Ramadan, semakin beratlah matanya gitu. Jadi kita bersyukur Ramadan kali ini rada sejuk, rada dingin di Cirebon, sehingga kita mantap untuk mengisi Ramadan ini untuk mendapatkan beribu-ribu pahala dari Allah Subhanahu. Amin. Salam, mudah-mudahan Allah senantiasa limpah curahkan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada istrinya, pada keluarganya, kepada sahabat, amin, hingga kepada umatnya di akhir zaman. Pada Ustadz dipersilahkan Ustadz untuk memulai kajiannya, eh, untuk barokah pada kita semua. Ustadz, mangga Ustadz. Ya, syukuran Ustadzul Fadil. Kita langsung saja teman-teman ke jalasah kita di ngaji kitab As-Siyasah Syariah fi Islahil Ra'i wa Ra'iyah karya Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, yakni malam kedua di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Allah berikan kemudahan kepada kita, dari kita bisa diberikan umur yang panjang sehingga kita diperjumpakan dengan bulan Ramadan sebagai Sahrul Mubarak, kemudian Sahrul Tarbiyah, kemudian Sahrul Quran, dan beberapa banyak kebaikan-kebaikan yang ada di dalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa mengisi amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan tahun ini lebih baik dari amaliyah yang kita sudah lakukan pada bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk ahli bait, para sahabat, dan mudah-mudahan terlimpah pula untuk kita selaku umat beliau. Insya Allah kita bersama-sama bermulazamah kasir wa dawam untuk mengkaji turos dari Nabi, peninggalan Nabi, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita mengkaji sedikit demi sedikit ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, kemudian kita pahami dan
kita berupaya untuk mengamalkannya di setiap amaliyah kita di dalam menjalani amanah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Ikhwati wa akhwati fillah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Materi kita pada kesempatan malam hari ini ya, kita akan membuka di pasal yang ketiga ya dari kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah pada bagian pertama, yaitu Adaul Amanah, di bab pertama mengenai al-wilayah, di mana di bab yang pertama ini ya kita membahas tentang skema kekuasaan kepemimpinan di dalam Islam, dan insya Allah malam hari ini masuk di pasal yang ketiga, yaitu pasal yang membahas tentang qillatu ijtima'il amanati wal quwwati finnas. Ya, minimnya sinergi antara sikap amanah dengan ketegasan pada manusia, di mana keduanya ini menjadi syarat ya, rukun kepemimpinan ya, bukan syarat ya, rukun kepemimpinan di dalam Islam. Nah, bahasan ini adalah kelanjutan dari bahasan di pasal yang kedua. Artinya khalifah sebagai pemimpin tertinggi di dalam Islam, di mana ia memiliki salahiyah untuk mengangkat pejabat-pejabat di daerah yang merupakan representasi dari beliau dalam hal kebijakan ya, dengan berbagai meja operasionalnya, lembaga-lembaga yang ada di dalamnya, di mana punya garis pandu di dalamnya bahwa khalifah ini harus mengangkat bawahan-bawahannya dengan timbangan ikhtiyarul amsali fal amsal, memilih orang yang terbaik dan lebih baik lagi. Nah, dalam konteks pemilihan itu, yang tentu kalau memilih itu ya orientasinya untuk diangkat ya. Kalau tidak cakap ya diberhentikan, kan begitu ya. Maka pada pada pasal yang ketiga ini kita akan membahas tentang kondisi-kondisi yang mungkin ya dialami atau didapati oleh seorang khalifah tatkala tidak mengangkat pejabat-pejabat di bawahnya, di mana membaca sosiologi umat pada saat ini, bahkan tidak hanya saat ini, sebenarnya di masa Sayyidina Umar saja sudah mulai ada kualitas manusia, kualitas umat yang sedikit sekali dia memiliki integrasi antara sikap amanah dengan sikap kuah. Dan ini yang kemudian dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai pijakan. Ya, tentu kita juga mengalami ya, apalagi dengan sistem yang tidak Islami, kita mendapati bahwa orang-orang yang tanda kutip ya menjadi pemimpin umat itu sulit sekali ya memiliki dua rukun ini, yaitu sikap amanah dan sikap kuah gitu ya. Nah, bagaimana kemudian seorang khalifah ya ketika mengalami kondisi yang seperti ini, kemudian beliau hendak mengangkat pejabat-pejabat di daerahnya. Maka paparan ini nanti menjelaskan tentang situasi kondisi ketika terjadi di lapangan bahwa seorang khalifah itu hendak memilih orang-orang yang terbaiknya, di mana untuk mencari orang yang berkualitas baik ya, atau bahkan di atas rata-rata, atau mencari ikhtiyarul amsali fal amsali, itu memang dalam kenyataannya mendapati kenyataan-kenyataan yang ada. Ya, di sini dibahas ya bahwa sedikit sekali orang-orang itu memiliki kriteria rukun kekuasaan, yaitu ya al-amanah dan
al-quwah. Nah, paparannya ini menegaskan kepada kita bahwasanya di kondisi-kondisi tertentu persoalan ini kemudian dibahas oleh para ulama. Baik, telah hadir di monitor antum sekalian, yaitu bahasan di pasal 3, yang mulai dari halaman 47. Ya, kita akan membahas al-faslu as-salisu, pasal yang ketiga, yaitu qillatu ijtima'il amanati wal quwwati finnasi. Qillah itu sedikit atau minim gitu ya. Minimnya ya pertemuan atau sinergi ya. Qillatu ijtima'il amanati ya. Minimnya sinergi antara sikap amanah wal quwwati dan ketegasan ya, kekuatan maksudnya adalah ketegasan finnasi yang ada pada manusia. Jadi kita mendapati memang di kehidupan kita untuk mencari orang yang amanah itu sulit ya, apalagi sikap amanah itu disandingkan dengan sikap tegas. Ada yang amanah tapi tidak tegas, ada yang tegas tapi tidak amanah. Nah, ketika mendapati hal-hal yang seperti ini, kalau misalnya di dalam masyarakat itu yang terbaiknya hanya ada pada satu sisi, maka bagaimana kaidah-kaidah Islam di dalam mengangkat pemimpin? Artinya khalifah itu nanti dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Maka penjelasan tentang pilihan-pilihan itu kita akan kaji di bahasan pasal ini. Saya memulai paparannya dengan mengatakan bahwa ijtima'ul quwwati wal amanati fin nasi qalilun. Jadi sinergi antara sikap tegas dan sikap amanah fin nasi qalilun. Pada manusia itu sangat minim atau sedikit. Dari aspek personnya sangat sedikit. Jadi orang-orang yang punya integrasi antara sikap amanah dan juga sikap tegas pada diri manusia itu ya makin kesini makin minim, susah gitu ya. Jadi di eranya Sayyidina Umar, Khalifah Rasulullah yang kedua saja, beliau mendapati figur-figur yang sulit untuk mengintegrasikan sikap amanah dengan sikap tegas ya. Kemudian beliau melanjutkan walihada kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu. Walihada oleh karena ini maksudnya minimnya sikap tegas dan amanah yang menyatu pada diri manusia, karena faktor inilah kemudian ya, Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang seperti ini ya, orang-orang yang tidak memiliki integrasi antara sikap tegas dan sikap amanah. Walihada kana Umar bin Al-Khattab, oleh karena ilah kemudian Umar bin Khattab semoga Allah meridhoinya yaqulu berdoa atau mengucapkan Allahumma ashku, ya Allah, ya Tuhan kami, ya, ashku, aku mengadu ilaika padamu, jaladal fajiri, terhadap penindasan orang fajir, wa ajazas sitqati, dan lemahnya orang yang terpercaya. Jadi ya realitas ini ada di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan mungkin boleh dibilang ya sulit sekali mencari orang-orang yang jangankan mengintegrasikan keduanya, memiliki salah satu dari dua saja sulit ya. Yang amanah sulit, yang tegas juga sulit. Ya, di masa itu ya, mencari
orang yang amanah dan juga orang yang tegas di masa beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga sudah mengalami kesulitan gitu ya. Sampai beliau berkata, Allahumma ashku, ya Allah aku mengadu ilaika kepadamu jaladal fajiri. Dari penindasan orang fajir wa ajajas siqati. Ya, dan lemahnya orang yang terpercaya. Makanya di akhir zaman itu ya pemimpin itu kebanyakannya ruwaibidah gitu. Orang-orang ruwaibidah. Ya. Di zaman Umar radhiyallahu anhu itu ya beliau ya berkeluh kesah tanda petik dia bergumam ya, berdoa kepada Allah bahwa dia ya mengadu ya dari penindasan orang-orang jahat dan kelemahan dari orang yang terpercaya. Ya, apalagi sekali lagi sekarang orang-orang yang memiliki tugas-tugas kepemimpinan umumnya ruwaibidah, orang yang sudahlah tidak memiliki syarat-syarat pemimpin, tidak cakap, kemudian juga tidak masuk kriteria rukun kekuasaan yang kemudian dia diangkat di dalam. Fal wajibu fi kulli wilayatin al aslahu bihasabiha. Nah, tapi tetap saja menjadi sebuah kewajiban fal wajibu fi kulli wilayatin ya, maka wajib ya pada setiap pemberian jabatan al aslahu kepada orang-orang terbaik bihasabiha ya berdasarkan kedudukannya, berdasarkan proporsinya. Jadi tetap saja kalau dia misalnya mengangkat pejabat administratif sebagai rektor misalnya, maka orang itu harus betul-betul rektor atau orang yang memiliki kualifikasi rektor. Ya. Apalagi kalau pejabat itu adalah dalam urusan hukum atau kebijakan. Ya. Nah, faida ta'ayyana rajulaini ahaduhuma a'damu amanatan. Maka apabila ya ya seseorang hendak menentukan dua orang ya, ahaduhuma yang satu dari keduanya a'damu amanatan orang yang sikap amanahnya bagus gitu ya. Wal akhiru dan yang satunya a'damu kuwatan ya, sikap tegasnya lebih bagus. Qaddima anfa'uhuma di tilkal wilayah. Maka yang diutamakan itu adalah orang yang paling memberi manfaat dari keduanya litil kal wilayah pada jabatan tersebut ya. Jadi kalau ada dua orang, yang satu sikap amanahnya bagus atau terbaik, yang satu sikap tegasnya yang terbaik. Maka dalam hal ini ya dari dua orang ya, bukan satu orang. Jadi ada dua orang, yang satu keamanahannya bagus ya terbaik, yang satu sikap tegasnya terbaik. Jadi separohnya boleh dikata gini lah ya. Yang pertama orang itu memiliki tingkat keamanahan yang terbaik tapi ketegasannya sedang misalnya. Atau yang keduanya itu adalah orang yang memiliki ketegasan yang baik, yang terbaik, tapi sikap amanahnya sedang. Nah, dalam realitas seperti ini sebenarnya sudah turun grade-nya ya. Kan yang ikhtiarul amsali fal amsal itu kan ya amanahnya terbaik, ya sikap tegasnya juga yang terbaik. Nah, ini turun grade-nya, yang amanahnya, sikap amanahnya terbaik, tapi sikap tegasnya kurang baik. Yang satunya lagi sikap tegasnya terbaik,
tapi sikap amanahnya kurang baik. Nah, di situ ada penurunan grade. Misalnya ketika melihat realitas yang ada. Maka yang dipilih dari kedua orang ini anfa'uhuma, yang paling memberi manfaat dari keduanya litilkal wilayah, ya, terhadap jabatan tersebut. Kemudian wa aqalluhuma, dan yang paling sedikit dari keduanya dororon fiha, yang membawa doror di dalamnya atau di dalam urusan kepemimpinan, ya. Kemudian dalam perkara-perkara tertentu nanti ada yang lebih diutamakan sisi A, nanti ada yang diutamakan sisi B-nya. Saya melanjutkan, fayuqaddimu fi imaratil khurubi ar-rajulu al-qawiyyu asy-syuja'u wa in kana fihi fujurun. Maka fayuqaddimu fi imaratil khurubi, yang diutamakan dalam kepemimpinan perang atau dalam memimpin peperangan, berarti menjadi komandan tempur gitu ya, itu adalah ar-rajulu al-qawiyyu asy-syuja'u, ya. Itu orang yang tegas dan syuja, pemberani, wa in kana fihi fujurun, meskipun dia di dalamnya memiliki sikap fujur. Fujur itu ya ada kadar kemaksiatannya gitu ya. Ada kadar kemaksiatannya atau ya tadi ya, ada misalnya sikap temperamen misalnya ya, atau apa-apa eksekusi gitu ya. Jadi dalam konteks kepemimpinan perang, komandan perang, maka yang diutamakan itu yang ar-rajulu al-qawiyyu, bukan ar-rajulu al-aminu. Ya, bukan orang yang menjaga amanah, tapi orang yang paling tegas dan berani. Karena konteksnya di sini ya, peperangan itu membutuhkan keberanian dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang strategis ya, yang itu tidak bisa mungkin diambil oleh orang yang memiliki kekuatan ya. Jadi kalau sikap tegasnya itu tidak tidak bagus, maka ya ini akan membawa dorong. Nanti di paragraf berikutnya ada contoh-contohnya gitu ya. Jadi dari dua keadaan itu, yang satu sikap amanahnya terbaik, tapi sikap tegasnya kurang. Yang satu ya, sikap ketegasannya terbaik, tapi sikap amanahnya kurang. Nah, untuk mengangkat mereka pada jabatan-jabatan kekuasaan tertentu itu nanti lihat yang paling banyak manfaatnya dan yang paling sedikit madaratnya. Dalam kasus kepemimpinan dalam berperang, komandan perang, maka ya maslahat yang terbaik dan mudarat yang terkecil itu mengangkat orang yang tegas lagi pemberani meskipun dia fajir. Ya ada ya mungkin jahat dan seterusnya gitu ya. Jahat dalam artian ya tadi ya, faktor-faktor manusiawi misalnya haus kekuasaan itu dan seterusnya gitu ya. Maka dalam konteks seperti itu tidak ada kondisi yang terbaik dari keadaan seperti itu, maka dialah orang yang tepat. Nanti kita lihat di dalam contoh-contoh sejarah peradaban Islam juga akan ya. Jadi fayuqaddimu fi imaratil hurubi ar-rajulu al-qawiyyu asy-syuja'u. Maka diutamakan yang menjadi komandan perang adalah orang yang mampu memiliki ketegasan dan keberanian, wa in kana fihi fujurun, walaupun dia ya fajir, ya ada melakukan kesalahan. Ala rajuli ad-dha'ifi al-ajizi, dari ya orang yang
dhaif dan lemah, wa in kana aminan, meskipun dia orang yang amanah. Jadi ada orang yang tegasannya bagus tapi dia agak fajir, satu sisi. Ada juga orang yang dia lemah ya, tapi dia amanah gitu. Maka dalam konteks pengangkatan kepemimpinan dalam komandan tempur, maka yang dua ini meskipun dia amanah ya, tapi dia lemah, maka lebih dilemahkan dibandingkan dengan orang yang pemberani, yang tegas meskipun dia fajir. Kenapa? Karena di peperangan itu isinya taktik, bahkan tipu daya dan seterusnya. Dan orang itu tidak akan membawa maslahat kalau orangnya polos gitu ya. Kalau orangnya polos gitu. Maka kemudian para ulama lebih condong ya mengangkat atau memberikan rekomendasi orang yang pemberani, orang yang tegas meskipun dia fajir. Nah, kama su'ila al-imamu Ahmadu, sebagaimana Imam Ahmad pernah ditanya, anir rajulaini, tentang dua orang, yakunani amiraini fil ghazwi, yang menjadi dua amir, maksudnya dua komandan fil ghazwi, dalam pertempuran. Ya, ahaduhuma qawiyun fajirun, yang pertama orang itu adalah qawiyun fajirun, tegas tapi fajir. Wal akhiru salihun dhaifun, yang kedua atau yang lainnya gitu ya, orangnya itu solih tapi dhaif ya, solih tapi dhaif. Jadi ada pilihan yang sangat sulit ya dalam sebuah kondisi yang tetap harus dipilih dari dua kondisi sulit ini gitu ya, untuk mencari pemimpin yang terbaik di antara keduanya. Maka kalau ada pemimpin yang satu tegas tapi fajir, yang satu soleh tapi doif, ya, ma'ayyihima yuza. Dengan siapa dari keduanya Anda berperang? Kata yang bertanya. Faqala, kemudian Imam Ahmad menjawab, ammal fajiru al-qawiyyu faquwwatuhu lil muslimina wa fujuruhu ala nafsihi. Adapun orang yang fajir tapi tegas, ya, faquwwatuhu, maka ketegasannya itu untuk kaum muslimin, artinya kebijakan perang yang berkecamuk ketika dia memimpin perang itu, kalau dia tegas itu membawa maslahat bagi kaum muslimin. Wa fujuruhu ala nafsihi, sementara kefajirannya itu hanya untuk dia sendiri gitu ya. Makanya di di sebagian sejarah itu ada juga komandan-komandan tuh yang sangar gitu ya, main tebas-tebas aja dan seterusnya. Nah itu yang nampak dari sebagian peradaban Islam, yang kemudian dari situ dikaji oleh para ulama gitu ya. Berikutnya ke halaman berikutnya. Wa amma salihu ad-dha'ifu, adapun orang yang solih tapi dhaif, fa salahuhu li nafsihi, maka kesolihannya hanya untuk dirinya sendiri, wa dha'fuhu 'alal mu'minina, sedangkan kedhaifannya itu ya berdampak kepada kaum muslimin. Nah, kalau ada dua realitas seperti ini, tentu yang pertama orang yang kuat tapi fajir itu lebih banyak manfaatnya, sedikit mudaratnya dalam hal berperang gitu. Maka dialah orang yang paling tepat ya. Kemudian Imam Ahmad cenderung memilih yugza ma'al qawiyyi al fajiri, yugza ma'al qawiyyi al fajiri, maka ya, berperang bersama orang yang fajir tapi dia tegas ya. Ya, orang yang fajir, orang yang berperangan buruk ya, tapi dia tegas.
Jadi Imam Ahmad itu kalau kalau dihadapkan dalam dua keadaan itu, ya beliau merekomendasikan orang yang fajir, orang yang perangainya buruk, tapi dia tegas dibandingkan orang yang solih tapi dia doif. Doif itu kebanyakan mikir gitu loh. Sementara dalam peperangan itu tidak bisa kelamaan mikir, ya. Apalagi nanti harus membuat agitasi, propaganda dan seterusnya. Itu untuk orang-orang yang amanah, terlalu jujur misalnya, atau terlalu apa ya, terlalu pertahankan kejujurannya yang nggak jadi nantinya. Nah, ini katanya menyalahi hati nurani, ini menyalahi asas apa kejujuran dan sebagainya. Sementara peperangan itu adalah khot'ah, tipu daya. Gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan paragraf berikutnya. Waqad qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yu'ayyidu hadad dina birrajulil fajiri. Ya, kata Nabi SAW, ya meskipun ini ya perlu dipahami dengan benar ya. Di sini dikatakan bahwa innallaha, sesungguhnya Allah, yu'ayyidu, mengokohkan hadadina, orang mengokohkan agama ini birrajuli al-fajiri, dengan orang fajir, orang yang berperangai buruk. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa dalam kalimat ini memiliki dua kemungkinan, di mana kemungkinan yang pertama orangnya berperangai buruk, ya, tapi dia lebih pantas untuk memimpin peperangan dibandingkan orang yang baik agamanya, amanah, tapi dia tidak menempati posisinya atau tidak memiliki kemampuan untuk mengambil posisi komandan perang itu. Ya, karena tadi pertimbangan membawa mudarat ya ketika dia memimpin. Gitu ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, bisa jadi orangnya solih dan tidak jahat, tetapi tetap ada orang yang sedikit ya lebih baik darinya dan dia tetap lebih pantas memimpin peperangan. Jadi orangnya itu solih, baik, tapi dalam hal pengetahuan perang dia bagus. Meskipun ada orang lain yang kesolihannya di atas dia, tapi orang itu tidak memiliki kemampuan pengetahuan dalam bertempur. Maka meskipun begitu tetap dia yang terbaik. Jadi ini yang dimaksud dengan bahwasanya innallaha yu'ayyidu hadadina birrajuli al-fajir. Sesungguhnya Allah ya mengokohkan agama ini dengan orang yang fajir. Ini tentu konteksnya dalam berperang, dalam menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Waruya, dan diriwayatkan dalam riwayat di dalam riwayat yang lain, bi aqwamin la khalaqalahu, atau agama ini dikokohkan oleh sekelompok kaum yang la khalaqalahu, yang tidak ada akhlak atau yang akhlaknya kurang baik atau akhlaknya buruk. Gitu ya. Kemudian faida lam yakun fajiron, ya, apabila komandan perang tersebut bukanlah orang fajir, ya, karena aula bi imaratil harbi, maka dia lebih utama dalam memimpin peperangan. Jadi sebenarnya tetap status ikhtiyarul amsal fal amsal itu tetap harus ada, harus menjadi sebuah koridor dalam mengangkat pemimpin. Tapi kalau memang tidak ada yang
spesial seperti ini dengan adanya dua pilihan tadi, ya maka tadi pertimbangannya adalah siapa yang paling memberi manfaat dan siapa yang paling sedikit membawa doror. Kalau memang betul ada orangnya, ya dia lebih utama, ya. Jadi faidah lam yakun fajirun, kalau orang itu bukanlah orang yang fajir, bukan orang yang berperangai buruk, bukan orang yang kelakuannya agak jahat gitu ya, karena aula bi imaratil harbi, maka dia lebih aula, lebih utama ya di dalam memimpin peperangan. Mimman, ya, dari orang huwa aslahu minhu fitini, dari orang yang sebenarnya orang itu paling baik dalam urusan agamanya. Di dalam yasudda masaddahu, ya, selama tidak ada halangan yang menghalanginya. Nah, teman-teman, jadi begitu ya, di dalam kepemimpinan untuk menegakkan kalimat Allah melalui metode jihad, ya kalau memang tidak ada yang terbaik, maka pilihannya itu demikian. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan contoh-contoh baik di era nubuwah maupun di era para khalifah Rasyidin. Lanjut berikutnya di paragraf berikutnya, ya halaman berikutnya, kalau di, ya, walihada, atas dasar inilah, ya cukup, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ini, yasta'milu, mengangkat atau menggunakan, ya mengangkat gitu ya, Khalid bin al-Walid alal harb, ya mengangkat Khalid bin Walid alal harb dalam memimpin peperangan. Kita tahu ya bahwasanya Saifullahil Maslul ini, Khalid ibn Walid ini, secara pengetahuan ya beliau ini termasuk orang yang akhir-akhir dalam memeluk Islam gitu ya. Ya, akhir-akhir dalam memeluk Islam, tepatnya setelah Fathu, uh, bukan setelah Fathu Mekah, setelah perjanjian Hudaybiyah gitu ya. Setelah perjanjian Hudaybiyah, ya, kemudian mulailah kemudian apa namanya, Rasul di situ melakukan umroh gitu ya bersama para sahabat. Kemudian setelah itu beliau masuk Islam dan beliau bersama Nabi ketika Fathu Mekah. Nah, kemudian dalam banyak peperangan beliau itu sering dijadikan sebagai komandan. Padahal kalau mempertimbangkan kefakihan, kalau mempertimbangkan keamanahan, tentu sahabat-sahabat senior itu lebih fakih dari beliau, lebih senior dari beliau secara sakofah, secara akhlak dan seterusnya. Tetapi realitasnya kepemimpinan dalam urusan komandan perang itu lebih sering diberikan kepada sahabat mulia Khalid ibn Walid. Makanya Allah, Rasul berikan kepadanya gelar Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Gitu ya. Jadi walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'milu Khalid bin al-Walid alal harbi. Atas dasar inilah gitu ya. Ya. Bukan berarti sosok Khalid ibnu Walid ini adalah orang yang fajir. Ya kan tadi dijelaskan ya, ada dua kemungkinan maknanya. Yang pertama memang orang ini fajir, tapi dia kapabel dalam berperang. Yang kedua adalah orangnya tidak fajir, dia juga kapabel dalam berperang. Ya, meskipun ya sahabat Khalid ini sangat ganas gitu ya, terhadap musuh itu sangat ganas di dalam memberikan keputusan-keputusan. Kalau eksekusi ya eksekusi, kalau enggak ya enggak gitu ya. Seringnya mengeksekusi.
dieksekusi. Dan yang kayak demikian itu dalam beberapa keadaan ini tidak disukai oleh Nabi SAW. Tapi tetap saja faktanya Nabi SAW itu menyematkan komandan peperangan itu kepada beliau. Nah, mundu aslama ini sejak masuk Islamnya Khalid ibnul Walid radhiyallahu anhu. Jadi sejak Khalid bin Walid masuk Islam, beliau itu sering ditampilkan sebagai komandan tempur, ya baik itu dari mulai komandan lini sampai bahkan panglima, gitu ya. Waqala, dan juga beliau bersabda, ini memberikan gelar kepada beliau, inna Khalidan saifun salahullahu alal musyrikin. Ya, sesungguhnya Khalid itu adalah pedang yang Allah hunuskan atas kepada orang-orang musyrik. Dalam riwayat lain alal munafikin, dalam riwayat lain alal kafirin. Ya. Ma'annahu ahyanan, meskipun kadang-kadang kana qad ya'malu ma yunkiruhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ia kadang-kadang melakukan aktivitas yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dikatakanlah yang tidak disuka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Hatta innahu marratan, sehingga ya dalam sebuah kesempatan beliau Nabi SAW rafa'a yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya ya, ke atas langit, ya, menengadahkan tangannya ke langit, ya. Setelah waqala, seraya berdoa, Allahumma inni abra'u ilaika bima fa'ala Khalidun. Ya Allah, sesungguhnya aku abra'u ilaika, berlepas diri ya kepadamu, mimma fa'ala Khalidin, dari apa yang telah dilakukan oleh Khalid. Jadi beliau ini komandan pemberani yang kadang-kadang ya ketika perang itu menang, kadang-kadang udah habisin semuanya gitu. Meskipun gini, dalam Islam itu umat Islam boleh melakukan muamalah bimisli. Ya, muamalah bimisli adalah aktivitas yang sepadan, meskipun sebenarnya pengampunan itu lebih baik. Ya. Contoh misalnya kalau orang kafir itu berperang tanpa etika, membabi buta, babi-bu, nggak lihat ini orang anak-anak, ini wanita, ini gitu ya. Ya. Maka sesungguhnya kalau peperangan itu melakukan peperangan tanding yang menjadi sebuah perang balik, misalnya menuntut pembalasan, maka sesungguhnya boleh melakukan yang serupa, tapi tidak lebih dari itu. Itu yang namanya muamalah bisnis. Nah, ini yang dilakukan oleh Sayyidina Khalid gitu ya. Walaupun yang terbaik itu adalah memberikan pengampunan sesungguhnya. Kenapa? Karena ya dengan itu diharapkan kebaikan-kebaikan itu ada pada diri-diri orang-orang yang kalah itu. Misalnya masuk Islam dan tapi kalau Khalid enggak. Kalau kata beliau, udah ini dieksekusi saja semuanya. Sekali lagi, apa yang menjadi kebijakan itu sebenarnya sah, ya. Karena apa? Karena melakukan hukum muamalah bimisli, aktivitas padan, dan itu dibolehkan. Jadi kalau kita disakiti, kita boleh menyakiti lagi, tapi pada batas-batas yang orang itu menyakiti kita dan tidak boleh lebih. Ya kalau yang lebih itu diharamkan, tapi kalau yang tidak lebih itu dibolehkan. Tetapi ya memaafkan, memberikan pengampunan baik dengan kompensasi atau tidak itu lebih baik di dalam Islam. Gitu ya. Ya. Nah, ini Rasul lakukan yaitu menengadahkan tangannya ke langit seraya berkata, Allahumma ini abra'u ilaika mimma fa'ala Khalidun. Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepadamu dari apa yang telah dilakukan oleh Khalid.
Ya. Ini kejadiannya lama tatkala beliau arsalahu ila bani jadi mata fakotalahu. Mengutus beliau Sayyidina Khalid ke Bani Jazimah fakotalahum, dan beliau langsung mengeksekusi mereka semuanya. Ya. Kemudian wa akhadha amwalahum, yang merampas harta-harta mereka binaui syubhatin. Ya, hanya berdasarkan pertimbangan kecurigaan saja. Nah, pola pikir curiga terhadap musuh itu satu hal yang wajar begitu ya. Sebagai komandan tempur itu sesuatu hal yang wajar. Kenapa? Karena sekali lagi peperangan itu adalah tipu daya gitu. Maka Sayyidina Khalid itu mungkin ya dalam benak nggak mau ribet ya. Nggak mau ribet, akhirnya dieksekusi semua, diberesin semua gitu. Terus mau itu orangnya udah nyerah dan terus pokoknya dieksekusi semua. Nah, ini yang diingkari oleh Nabi sampai beliau menengadahkan tangannya berlepas dari apa yang dia lakukan. Walaupun sekali lagi ya, apa yang dilakukan Khalid meskipun itu Khalid ya agak keras ya, tapi sesungguhnya itu tanda kutip bagian dari solahnya pemimpin. Dalam ini adalah pemimpin perang. Jadi bersikap curiga terhadap musuh itu satu hal yang wajar ya. Ada pada seorang komandan, ada seorang demi tentunya demi menjaga kemaslahatan keutuhan kaum muslimin ya, terkait dengan peperangan ini ya. Walam yakun yajuzu zalika, yang mana hal itu yaitu mengeksekusi seluruh Bani Jadimah itu merupakan perkara yang tidak boleh, tidak boleh ya. Kemudian wa anqarahu alaihi, dan telah mengingkari atasnya ba'du man kana ma'ahu minas sahabati, sebagian dari orang-orang yang bersamanya dari kalangan sahabat. Artinya para sahabat yang menjadi bawahannya, yang menjadi orang yang bersama beliau dalam berjihad itu juga mengingkarinya ya. Nah, hatta wadahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa dhamina amwalahu, sehingga sampai-sampai dari tindakan Khalid ibnu Walid terhadap Bani Jazimata ini, hatta wadahum, sampai Nabi membayar diat kepada mereka ya, wa dhamina amwalahum, dan kemudian menjamin harta-harta mereka ya. Tegas ya, sangar ya. Dan ya saking tegasnya sampai begitu, sampai Rasul juga kerepotan. Tapi meskipun begitu, wa ma'ahada, bersama dengan realitas ini, famazala yaqaddimuhu fi imaratil harb. Meskipun begitu ya, famazala, maka beliau masih yuqaddimuhu, lebih mendahulukan beliau yaitu Khalid bin Walid sebagai pemimpin komandan pada banyak peperangan fi imaratil harb ya, dalam menjadi komandan perang. Kenapa? Li'annahu kana aslaha, karena sesungguhnya dia itu adalah orang yang memberi maslahat ya, fi hadzal babi, pada bab ini yaitu bab al-harb ya, pada bab al-hurub, pada bab peperangan gitu ya. Kalau pada bab yang lain mungkin tidak tidak menjadi nominasi ya, menjadi pemimpin atau penguasa. Tapi kalau dalam bab ini, bab perang, meskipun dia begitu, faktanya Rasul selalu menampilkan beliau dibandingkan yang lain dalam memimpin banyak peperangan min ghairi, daripada yang lain.
li'annahu kana aslaha fi hadzal babi min ghairi. Karena sesungguhnya dia yang terbaik fi hadzal babi, pada bab ini, min ghairi, dari yang lainnya. Wa fa'ala ma fa'alahu, adapun ya aktivitas yang ia lakukan pada saat peperangan itu, binau itakwili, itu semata bagian dari praduga beliau dalam menentukan kebijakan, gitu ya. Jadi kalau beliau tegas bat bit ya, ya semua itu menjadi bayangan pemikiran dia bahwa memang ini yang paling membawa maslahat bagi pasukan kaum muslim, meskipun ya kadang bisa jadi salah, seperti kasus mengeksekusi seluruh Bani, atau mengeksekusi sebagian besar Bani Jadimah, gitu ya, hanya berdasarkan praduga curiga ya terhadap mereka. Nah, ini di bab peperangan. Berikutnya, lanjut ke halaman berikutnya. Ya, geser. Monitor, geser ke halaman berikutnya. Ya. Sudah? Baik. Berikutnya, wakana Abu Dzarrin, adalah Abu Dzar. Dalam ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Kemarin yang disinggung di bagian awal bahwa orang itu nggak boleh meminta kekuasaan. Ya. Nah, orang yang kemudian tidak memberi kekuasaan itu, ya, di samping karena terlarang seseorang meminta kekuasaan yang bukan pada haknya, gitu ya, maka orang yang melarang atau memberi kekuasaan itu juga sesungguhnya punya tolok ukur, gitu ya, punya, katakanlah, pijakan apakah seseorang ini layak atau tidak untuk diangkat menjadi seorang pemimpin. Dalam konteks Abu Dzar misalnya, ya, wa kana Abu Dzarin radhiyallahu anhu, adalah sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, aslaha, ini orang yang terbaik, ya, minhu, dari yang lain, fil amanati wasidqi, dalam soal kejujuran dan keamanahan, gitu ya, dalam soal amanah maupun kejujuran, ya. Kemudian wa ma'ahada, ya, faqad qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma'ahada, namun demikian, faqad qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, inni araka dhaifan. Kata Nabi, sesungguhnya aku melihatmu sebagai sosok yang dhaif. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Ya. Sesungguhnya aku menyukai sesuatu untukmu, ya. Inni uhibbu laka. Sesungguhnya aku menyukai sesuatu untukmu, ma uhibbu li nafsihi. Ya, seperti halnya aku menyukai sesuatu itu untukku. Ya. Kemudian la ta'muronna, ini menggunakan nun taukid sakilah, artinya sifat larangannya untuk Abu Dzar Al-Ghifari itu betul-betul ajalah, janganlah, ya, tegas. La ta'muronna, ya, janganlah kamu menjadi pemimpin ala isnaini, atas kepemimpinan dua orang atau dua kelompok, ya.
wala tawallaina mala yatimin, dan janganlah ya kamu menjadi wali atas harta anak yatim. Ya. Hadis riwayat Muslim, rawahu Muslimun. Hadis riwayat Muslim. Nah, teman-teman, sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ini adalah orang yang terlalu jujur sehingga kejujurannya itu tidak bisa dibeli. Nah, orang yang terlalu jujur dalam perkara-perkara kepemimpinan yang dimana kadang-kadang dia mesti ada siasat-siasat tertentu, itu tidak cocok ya, atau kurang pas gitu ya. Pemimpin yang bukan terlalu jujur, jadi orang yang polos ya, kan banyak tuh ya orang-orang pintar tapi polos nggak ngerti politik gitu ya. Begitu masuk dunia politik dia menjadi orang yang diombang-ambing oleh sistem politik. Nah, Rasul itu sangat mewanti-wanti beliau agar tidak tidak mengambil jabatan-jabatan itu. Khawatirnya dia tidak mampu melaksanakan amanah itu dalam pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak melarang beliau untuk mengangkat ya kepemimpinan dari dua orang atau dua kelompok. Kan kalau jalan-jalan saja ya tiga orang itu ya kan salah satunya itu harus jadi pemimpin. Nah, mimpin kayak gini nih, sekedar mimpin begitu saja tuh ya, Abu Dzar Al-Ghifari itu tidak disarankan untuk memimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga menjadi wali harta anak yatim. Ya, khawatirnya jika tidak mampu melaksanakan dua kepemimpinan ini, yaitu kepemimpinan dalam hukum yang disimpulkan jadi pemimpin di antara dua orang atau dua kelompok, dan kepemimpinan administratif yang disimpulkan menjadi wali bagi harta anak yatim. Khawatirnya ketika itu tidak mampu dia laksanakan, maka itu merusak sikap amanah beliau, merusak kejujuran beliau. Oleh karena itu, ya Rasul mewanti-wanti untuk tidak mengambil kepemimpinan itu dan menjadi wali dari orang yang yatim. Kemudian fanaha abadzarrin anil imarati wal wilayati. Maka kemudian Nabi melarang ya Abu Dzar Al-Ghifari dari kepemimpinan dan kekuasaan, di annahu ra'ahu dhaifan. Karena Nabi SAW melihat beliau yaitu Abu Dzar Al-Ghifari itu sebagai sosok yang dhaif, yang lemah ya. Ma'annahu qad ya ya, di mana dalam riwayat yang lain ya telah diriwayatkan bahwasanya ma adhallatil hadra'u ya, ma adhallatil hadra'u, tidak ada di bawah atau di muka bumi ya, hadra itu adalah tumbuh-tumbuhan hijau ya, dia ada di atas muka bumi. Kemudian wala aqallatil ghabra'u, ghabra itu debu ya, debu itu ada di langit ya, ada bukan ada di langit ya, ada di tentunya di atas apa namanya, di atas permukaan tanah gitu ya, karena dia berputar-putar berterbangan di atas permukaan tanah yang diarahkan oleh angin hingga ke atas. Jadi ini bahasanya menggunakan bahasa isti'arah ya, bahasa majas, tapi maksudnya adalah ma adallatil hadra'u wala aqallatil ghabra'u asdaqa lahjatan min Abi Dzarrin. Padahal di dalam riwayat yang lain, di antara satu keutamaan dari Abi Dzar Al-Ghifari itu adalah orang yang lebih jujur.
kata-katanya dibandingkan yang lain. Ya. Ma adhallatil khadra'u, tidak ada di permukaan bumi, wala aqallatil qabra'u, dan di atas dan di bawah kolong langit gitu ya. Apa? Asdaqu, asdaqa, ya, lahjatan, yang lahjahnya itu lebih jujur. Lahjah itu kata-kata ya. Kata-kata yang lebih jujur min Abi Dzar, dari Abi Dzar. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah sosok yang jujur, ya, sosok yang apa namanya bisa dipercaya, tetapi dalam konteks kepemimpinan Rasul melihatnya sebagai sosok yang lemah karena mungkin terlalu jujur, ya, atau terlalu jujur yang sehingga di dalam manajemen kepemimpinan itu kadang-kadang dibutuhkan siasat-siasat tertentu. Misalnya gini, dalam apa namanya alaqat dauliyah iklimiyah misalnya, hubungan regional misalnya, ada pertemuan dengan kafir harbi hukman yang dia ada muahadah sehingga dia bisa berkomunikasi, ya kan, pemimpin antar pemimpin ada rapat terbatas, kemudian ketika berbicara kepada pihak musuh kan tidak semua apa namanya rahasia negara itu dipublish dalam obrolan tingkat tinggi di antara keduanya toh. Nah, orang yang jujur kadang-kadang tidak bisa mendudukan kapan kita harus jujur terhadap perkara-perkara yang memang harus kita jujur, tapi tidak paham bahwasanya mengungkapkan kejujuran pada tempatnya itu doror. Paham maksudnya ya? Jadi ketika ada seorang yang terlibat pertemuan diplomatik ya, yang di situ ada perbincangan-perbincangan di sekitar kerjasama ini dan seterusnya. Jadi di dalam obrolan-obrolan itu tidak tidak tepat juga kalau semua rahasia negara itu diberitahukan. Atau katakanlah proyek-proyek strategis itu di-share sedemikian rupa sehingga itu berpotensi membawa kemudorotan kepada umat Islam. Misalnya kerjasama bikin bikin pesawat tempur misalnya. Plannya begini, terlalu detail disampaikan itu doror. Atau mungkin yang sedang viral ya, ketahanan pangan, food estate misalnya. Plannya begini sampai detail disampaikan dengan orang yang diajak kerjasama itu juga doror juga. Nah, orang-orang yang memiliki sifat yang terlalu jujur pada perkara-perkara yang kadang-kadang kejujuran pada saat itu tidak tepat, itu bahaya, membawa doror kepada umat Islam. Disinilah kemudian orang-orang yang seperti itu pada hakikatnya tidak layak untuk menjadi seorang. Begitu ya teman-teman. Tadinya mau saya lanjutin, ini sudah pukul 21.55. Jadi itu satu contoh ya dari parameter yang dihadapkan pada kondisi apabila ada dua kondisi di mana yang satu ya calon pemimpin yang hendak dipilih diangkat itu memiliki sifat amanah tapi lemah, orang yang kedua orangnya kuat tapi tidak amanah. Maka dalam konteks ini parameternya adalah siapa dari keduanya yang memiliki
manfaat yang lebih banyak dan mudarat yang lebih sedikit. Kenapa memang? Karena qillatu ijtima'il amanati wal quwwati fitnasi. Sangat minimnya sinergi antara sikap amanah dan sikap tegas pada manusia dalam kehidupan kita pada saat ini. Begitu ya teman-teman. Ada pertanyaan dari paparan ini? Sebenarnya masih banyak contoh-contohnya. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya punya tingkat kesolehan yang di atas rata-rata, tapi orang itu dalam bab tertentu, dalam kondisi tertentu, itu ya tidak bisa diangkat sebagai pemimpin. Ya. Terkait dengan Sayyidina Khalid ibnu Walid misalnya, ini masih tetap di eranya Abu Bakar juga sama. Beliau itu masih ya diposisikan sebagai komandan perang. Kenapa? Karena memang setiap kali perang di mana ada Khalid ya tercatat adanya kegemilangan. Meskipun tadi ya peperangan itu dimenangkan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam konteks sababiyah strategi-strategi itu dibutuhkan untuk mengambil nasrullah yang Allah berikan kepada umat Islam. Makanya dalam banyak kesempatan ada Abu Ubaidah al-Jarrah ya, tapi tetap Abu Bakar itu tetap memilih Khalid ibn Walid. Baru nanti di eranya Sayyidina Umar ditukar gitu ya. Komandannya Abu Ubaidah al-Jarrah, kemudian Khalid bin Walidnya hanya dijadikan sebagai staf atau bahkan prajurit biasa. Tentu juga itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak sentimental ya, yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika mencopot atau katakanlah memutasi komandan perang ya dari Khalid bin Walid kepada Abu Ubaidah al-Jarrah. Nanti ada beberapa contoh-contoh yang bisa kita eksplorasi lebih detail dari peristiwa ini, yang manakala ini menjadi realitas terkait dengan minimnya integrasi ya atau sinergi antara sikap tegas dan sikap amanah. Nah, ketika dalam kondisi-kondisi seperti itulah kemudian pijakan-pijakan itu akan ditinjau oleh khalifah kaum muslim. Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada ya. Kalau ada boleh nanti di grup karena kita akadnya hanya sampai jam 10 malam. Barangkali ada yang tadarus punya target ya tahun ini misalnya hatam 1 kali, ada yang hatam 2 kali, ada yang hatam 3 kali, ada yang 4 kali dan seterusnya. Ya, barangkali selepas malam bisa dikejar targetnya. Nah, sangat bermanfaat ya dari banyaknya kegiatan-kegiatan amal soleh di bulan. Pada Ustaz, semoga Allah bisawab. Saya kembalikan kepada beliau untuk menutup jalannya ngaji kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Wariyah edisi Ramadan awal tahun ini. Pada Ustaz. Baik, Ustaz. Jadi kalau pemerintah Indonesia milih Dudung berarti pas seperti tadi ya. Bisa bubarin FPI maksudnya. Berani gitu maksudnya. Bener gitu. Ya bisa jadi nanti komandannya ya orang-orang FPI. Kita Ya kan gitu kan. teknokratnya. Kan Jenderal Dudung itu kan berani bubarin FPI. Yang lainnya nggak pada berani. Lagi belajar tentang pemimpin perang kan. Jadi lebih memilih yang berani tadi tuh Ustadz ya. Ya kalau dihadapkan pada dua kondisi seperti itu. Artinya kan tetap pijakannya ikhtiarul amsali fal amsal. Tapi kan memang dalam realitasnya kan
mendapati kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Kalau di eranya Sayyidina Umar saja mulai nampak ketidakintegralan antara al-quwa dengan al-amanah, apalagi di era kita. Era kita mah termasuk era di mana hadis Ubaybido itu Ya, orang bodoh dipercaya, orang percaya yang dibodohi gitu. Gitu. nggak ya gitu di antara maksud itu di antara tentara yang dipilih mungkin sama rejim itu Dudung pas itu untuk membubarkan Ya PKI. kalau konteksnya rezim mungkin iya. Tapi menurut Dibanding saya yang lain. itu bukan kategori al-quwa. Hmm, Kenapa? Karena ya ini hanya ormas milisi aja bukan ya, tapi ormas ya, gitu. Harusnya mah itu KKB tuh ya, ya. nggak sebanding kalau cuman apa nyopotin baliho itu nggak sebanding. Bukan al-quwa itu mah. Al-quwa itu ya apa Betul, 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 tanda. Jadi ya betul. kadang ya kalau versi rezim sih ya iya aja gitu. Tapi kalau dalam konteks kesehariannya ya tetap nggak puas dia itu. Ya, betul. Cuma nyopotin Bali. Harusnya kan sama KKB atau Ya, sama betul. apa gitu ya. Gratis ya. Separatis itu baru Al-Quwa. Kalau kayak gitu mah ya Al-Quwanya ya indah rezim. Rezim. Betul, betul, Stan. Mm-mm, mm-mm. Siap, Sekarang siap. mah Terima kasih. Mantap, mantap. Kajiannya mantap, Ustadz. Terima kasih. Cukup, Ustadz? ya dari saya cukup. Nanti insya Allah dilanjutkan di pekan yang akan datang pada frekuensi dan yang sama agak malam dikit ya. Ya Ya, jam ya masuk ruang 20.45. kelas masuk ruang kelas mah jam 20.45 nanti mulainya Siap, jam siap. 9 atau kurang 5 gitu ya. Siap, Ustadz. Baik, para Ustadz semua, terima kasih sudah hadir di dalam kajian kitab ini. Semakin menarik saja, apalagi nanti disajikan dengan contoh-contoh para penggawa-penggawa panglima ya, yang memang keberaniannya luar biasa dan keberanian itu menjadi kunci seorang panglima, gitu ya. Beda dengan yang lain, tentunya panglima ini harus berani ambil resiko dan sebagainya. Terima kasih pada Ustadz Abu Zaki Al-Churosi. Selamat Ramadan Ustadz, selamat menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Amin. kita semua Sama-sama. mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah Amin. semuanya. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.